Jumpa lagi dalam YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, program doa dan kesembuhan. Sebelum lebih lanjut, kita angkat satu pujian, lalu kita berdoa. Allah kuasa melakukan Allah kami maha dahsyat, Allah kami luar biasa. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh jumpa kembali dalam program doa kesembuhan YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Bersama-sama kami Tuhan rindu mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kami rindu melakukan firman Tuhan. Ajar dan didik kami untuk percaya kepada Tuhan, sehingga ketika kami berdoa, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir, kesembuhan, kemenangan, kesejahteraan, kelimpahan terjadi. Kami mau dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Sekali lagi, Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai dengan 58. Judul perikopnya disebutkan di sana, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Di dalam ayat yang barusan kita baca, Yesus mengatakan,
bahwa dia tidak banyak melakukan mujizat di kota asalnya, yaitu Nazaret. Itulah kota asalnya Yesus. Oh haleluya, dari kota Nazaret dia tidak banyak melakukan mujizat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Haleluya, ini yang akan kita lihat. Ada banyak di dalam hidup orang-orang Kristen tidak banyak terjadi mujizat. Dia tidak alami mujizat karena ada sesuatu yang akan kita lihat nanti. Usahanya tidak ada mujizat di sana. Penyakitnya tidak ada mujizat kesembuhan di sana. Pelayanannya tidak ada mujizat dalam pelayanan dialaminya. Saudara-saudaraku, mari kita lihat di dalam ayat-ayat itu. Haleluya. Kenapa Yesus tidak banyak melakukan mujizat? Yang pertama, haleluya. Yang pertama, di dalam ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjublah, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Yang pertama, mereka hanya kagum tanpa ada sebuah respon positif atas kekaguman itu. Itu yang pertama. Sehingga Yesus tidak melakukan banyak mujizat di sana, hanya terkagum-kagum. Dia tidak mengalami, mereka sekampung itu tidak mengalami. Yang kedua, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ayat 55. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya? Yang kedua, mengapa Yesus tidak banyak melakukan mujizat di dalam asalnya sendiri, di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha kita? Karena kita seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, kita mendefinisikan semua dengan pola pikir kita. Artinya orang-orang ini memakai logika mereka, didefinisikan. Jadi kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu mereka definisikan. Artinya begini, Tuhan, aku minta mujizatmu dong untuk seperti ini. Jadi untuk keinginannya, ini yang saya katakan didefinisikan oleh pikiran mereka sendiri mujizat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Haleluya. Kecewa dan menolak. Jadi yang ketiga adalah kecewa dan menolak. Inilah sebabnya Yesus tidak banyak melakukan mujizat, karena mereka menolak. Bagaimana mau diberikan sesuatu kepada seseorang padahal dia menolak? Haleluya, haleluya. Ibaratkan saudara, haleluya, haleluya, ingin memberi sesuatu kepada orang lain, tapi orang itu menolak. Tentu saudara kecewa berat di situ. Yesus pun akan mengalami hal yang sama dan tidak akan melakukan mujizat. Dan haleluya, haleluya, dikatakan di dalam ayat 57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yang terakhir adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Yesus mereka anggap seorang anak tukang kayu. Ibunya kita tahu Maria, saudara-saudaranya dan saudara perempuannya bersama-sama dengan kita. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun engkau yang menonton program ini, saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau selamat. Mungkin jiwamu sekarang engkau tidak sadar, terancam. Tapi kalau engkau terima Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia yang mati tersalib untuk dosamu, maka Dia menyelamatkanmu dan engkau punya hak di surga. Dan saya mau katakan, sakit penyakitmu, usahamu, pekerjamu akan semua beres ketika engkau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Maka saya ajak semua pemirsa, saya ajak semua jemaat, siapapun yang menonton YouTube channel ini, untuk kita sama-sama belajar mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja serta Juru Selamat. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita angkat lagu tadi, lalu kita masuk dalam doa. Yang sakit akan sembuh, yang susah akan dihibur, yang bangkrut akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Percaya kepada Tuhan Yesus, dan kesempatan ini kami yakin percaya kepada firman Allah, kepada kuasa Allah. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, tiada yang sulit. Sakit, penyakit, ginjal, kanker, hipertensi, gula, tekanan darah, apapun itu, kami berdoa. COVID, semuanya Tuhan selesaikan, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit fisik kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Haleluya, haleluya. Yang tidak bisa berjalan, Bapak Johannes yang ada di Solo 8 tahun, kami berdoa dalam nama Yesus engkau berjalan, dalam nama Yesus engkau berjalan, dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak kenal engkau, tapi Tuhan kenal engkau. Berjalanlah dalam nama Yesus. Dengan imanmu percaya, melangkah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, yang sakit jiwa oleh karena tekanan-tekanan hidup sehingga terganggu jiwa itu, syaraf-syaraf itu, dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Jiwamu diatur oleh Tuhan, jiwamu dikendalikan oleh Tuhan, jaringan-jaringan otakmu diperbaiki oleh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bangkrut saat ini, engkau yang kesusahan dalam keuangan, usahamu menurun, omsetmu menurun, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus dalam nama Yesus sembuhkan, 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 berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dengan itu engkau dipuja dan disembah. Terima kasih banyak Tuhan, segala puji, hormat dan syukur. Dan jika ada yang menonton YouTube channel ini, program doa kesembuhan ini, hatinya ragu terhadap Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Roh Kudus berbicara agar dia percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Sembuh fisik kami, sembuh jiwa, sembuh segala ekonomi kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.